Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran IPS. Semoga dengan harapan anak-anak sekalian dalam kondisi sehat walafiat. Baiklah anak-anak sekalian, untuk materi kita saat ini kita mengambil pokok bahasan benua Amerika. Untuk benua Amerika yang akan kita pelajari, kita fokus pada yang pertama adalah subpokok bahasanya, letak astronomis dan geografis benua Amerika. Adapun yang kedua adalah batas-batas Amerika. Yang ketiga, pembagian wilayah benua Amerika dan negaranya. Sedangkan yang keempat adalah karakteristik benua Amerika. Itulah 4 subpokok bahasan yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Adapun bentang alam, kemudian dinamika penduduk akan kita bahas untuk pertemuan yang akan datang. Selanjutnya, sebelum kita sampai ke materi, terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, dapat menunjukkan letak benua Amerika pada peta. Yang kedua, dapat menyebutkan letak astronomis benua Amerika. Yang ketiga, dapat menjelaskan batas-batas benua Amerika. Yang keempat, dapat menyebutkan kawasan-kawasan di benua Amerika. Yang kelima, dapat memberi contoh negara-negara yang berada di kawasan Amerika Selatan. Kemudian yang terakhir, dapat menyebutkan karakteristik dari benua Amerika. Itulah anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai setelah pembelajaran ini nanti selesai. Baiklah, selanjutnya kita hari ini. Yang pertama adalah letak astronomis dan geografis benua Amerika. Letak astronomis benua Amerika itu berada di antara 10 derajat BB atau bujur barat sampai 170 derajat bujur barat dan antara 83 derajat LU sampai 55 derajat LS. Ini adalah letak astronomis
benua Amerika, yaitu letak suatu daerah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Nah, di mana letak garis 10 derajat BB dan 170 derajat BB nanti kita bisa lihat dalam tayangan yang ada gambarnya, ya. Sekarang kita lihat dulu untuk letak geografisnya. Letak geografis benua Amerika itu dikelilingi oleh perairan. Yang bagian utara di sana ada perairan Samudra Arktik. Kemudian bagian timur ada Samudra Atlantik. Bagian barat ada Samudra Pasifik. Kemudian bagian selatan ada benua Antartika. Sekarang kita lihat untuk kenampakannya di dalam gambar peta berikut ini. Nah, sudah tampil di situ, itu adalah gambar peta dunia. Kemudian Amerikanya mana? Itu yang bagian barat itu, yang warnanya pink sama hijau, ya. Kemarin sudah ada tugas gambar peta dunia. Kalian sudah paham tentunya untuk benua Amerika. Sekarang kita lihat untuk letak astronomisnya, batas-batasnya mana. Kita ikuti saja, silahkan dilihat. Nah, ini garis ini adalah garis 10 derajat BB. Tuh kelihatan ya. Kemudian selanjutnya, nah, garis ini adalah garis 170 derajat BB. Nah, kemudian yang mendatar itu adalah garis 83 derajat LU. Nah, kemudian garis yang ini, yang merah, itu adalah garis 55 derajat LS. Ini yang merupakan batas bagian selatan. Kita perjelas lagi, ini sudah ditunjukkan dalam gambar menggunakan panah-panah itu ya garisnya. Nah, itu. Nah, itulah mengenai letak astronomis benua Amerika. Sekarang letak geografisnya, tadi saya katakan di utara dibatasi Samudra Arktik. Mana? Nah, sekarang kita lihat ini. Sudah ditunjukkan. Nah, di utara itu Samudra Arktik. Kemudian Samudra Atlantiknya mana? Kita lihat saja. Oh, di situ ya. Kemudian untuk bagian barat, Samudra Pasifik. Nah, itu sudah menunjukkan. Kemudian batas bagian selatannya adalah ini. Itulah anak-anak sekalian untuk letak astronomis dan geografis dari benua Amerika. Selanjutnya B ya, yaitu batas-batas benua Amerika. Tentunya untuk batas-batas ini ada batas bagian utara, ya. Jadi batas bagian utara untuk benua Amerika itu dibatasi oleh Samudra Arktik. Tadi sudah letaknya di utara tadi ya. Kemudian sebelah timur dibatasi oleh Samudra Atlantik. Kemudian bagian selatan Samudra Pasifik. Kemudian bagian baratnya ada dua batasnya, yaitu Samudra Pasifik dan Selat Bering. Untuk lebih jelasnya, letaknya di mana? Kita lihat dalam gambar peta berikut ini.
ya. Nah, itu sudah ada gambarnya, peta dunia. Sekarang kita lihat letak Samudra Arktik di bagian utara mana? Nah, kita lihat dulu. Nah, di sana berarti. Itu sudah ada garisnya ya. Kemudian bagian timur. Nah, di situ Samudra Atlantik. Selatan. Ya, Samudra Pasifik. Kemudian bagian barat ini juga Samudra Pasifik ya. Jadi Samudra Pasifik itu mengelilingi Amerika untuk yang bagian barat dan bagian selatan. Kemudian yang selanjutnya adalah batas barat, yang satunya adalah Selat Bering. Nah, agar lebih jelas kita tunjukkan dengan panahnya ini. Nah, di sana ya Arktik, kemudian timur Atlantik, barat selatan Pasifik, barat Pasifik, dan Selat Bering. Nah, Selat Bering ini adalah lautan sempit yang diapit oleh dua daratan, yaitu daratan benua Amerika dan benua Asia. Loh, Asianya kok di sebelah timur, Pak? Nah, kalian harus tahu kembali bahwa yang namanya globe itu bulat ya. Sehingga ini kalau diputar bulat, yang namanya Amerika bisa letaknya di sebelah timurnya, bisa di sebelah baratnya, karena bumi itu bulat. Itulah batas-batas untuk benua Amerika. Paham ya? Baik, kita lanjut untuk yang selanjutnya, bagian C. Ini adalah pembagian kawasan di benua Amerika. Seperti pada waktu kita membahas kemarin benua Asia ya. Yang namanya benua itu dibagi menjadi kawasan-kawasan. Kemudian dalam kawasan-kawasan itu terdapat negara-negara. Nah, sekarang kita ngelihat dulu untuk kawasan-kawasan di benua Amerika. Ya. Benua Amerika itu dibagi menjadi 3 kawasan. Yang pertama adalah kawasan Amerika Utara. Yang kedua, kawasan Amerika Tengah. Kemudian yang ketiga adalah kawasan Amerika Selatan. Kemudian wilayah Amerika Utara itu sering disebut dengan Anglo-Amerika. Sedangkan wilayah Amerika Tengah dan Amerika Selatan sering disebut dengan istilah Amerika Latin. Bagaimana kenampakan pembagian kawasan ini di dalam peta? Kita lihat petanya untuk benua Amerika. Di situ sudah kelihatan bahwa benua Amerika dibagi menjadi 3 kawasan. Untuk yang merah, ya, yang merah seperti yang ditunjukkan dalam panah ini, yang merah itu adalah kawasan Amerika Utara. Ya, kemudian yang hijau, yang tengah itu hijau, itu adalah kawasan Amerika Tengah. Kemudian yang sebelah selatan yang biru itu adalah kawasan Amerika Selatan. Atau tadi yang disebut dengan istilah Amerika Latin. Kemudian seperti yang saya katakan tadi, bahwa di tiap-tiap kawasan ini terdapat negara-negara. Nah, sekarang kita lihat untuk negara-negara masing-masing kawasan. Nah, kita lihat untuk kawasan Amerika Utara.
Nah, kawasan Amerika Utara. Tadi yang warnanya merah ya. Di kawasan Amerika Utara itu ada beberapa negara ya. Yang pertama ada negara Kanada. Ibu kotanya di Ottawa. Kemudian ada Amerika Serikat. Ibu kotanya di Washington DC ya. DC itu singkatan Distrik Sentral ya. Kemudian yang kedua ada Meksiko. Ibu kotanya di Meksiko. Jadi tadi kawasan Amerika Utara yang dalam gambar tadi berwarna merah, di sana ada 3 negara itu. Terus kita lihat untuk kawasan yang berikutnya adalah kawasan Amerika Tengah. Nah, kawasan Amerika Tengah tadi yang warnanya hijau, itu ada pulau-pulau yang kecil, itu adalah nama-nama negara yang banyak sekali ya. Sekarang kita lihat negara di kawasan Amerika Tengah itu mana saja. Yang pertama ada Guatemala. Ibu kotanya sama ya, Guatemala. Kemudian yang kedua ada Nicaragua. Ibu kotanya di Managua. Kemudian yang berikutnya ada Honduras, ada El Salvador, ada Costa Rica, ada Belize, ya. Kemudian ada Panama. Ini adalah negara-negara di kawasan Amerika Tengah. Terus untuk Amerika Selatannya mana? Nah, kita lihat untuk negara di kawasan Amerika Selatan itu banyak sekali ya. Jadi kita lihat ini ada Kolombia, ada Venezuela, ada Ekuador, Chile, Peru, Paraguay, Uruguay, Argentina, Brasil, Guyana, kemudian ada Suriname, dan yang terakhir ada Guyana. Itu adalah negara-negara yang ada di kawasan Amerika Selatan. Baiklah, untuk keberadaan negara-negara di masing-masing kawasan ini, sekarang kita amati dulu untuk peta benua Amerika. Berikut ini. Ya, negara-negara di benua Amerika. Nah, itu bisa kamu lihat untuk yang Amerika bagian utara itu ada negara Kanada, kemudian ada Amerika Serikat, ya. Itu yang ada tulisannya United States itu ya. Kemudian yang kuning itu di sebelah selatannya itu adalah Meksiko. Kemudian untuk yang bagian tengah ini, nah ini banyak sekali ini negara-negaranya. Ini adalah negara-negara untuk Amerika Tengah yang tadi sudah ada ya daftarnya ya. Kemudian yang selatannya ini, yang besar ini adalah Amerika Selatan atau Amerika Latin ya. Tadi ada Brasil, ada Argentina, ada Peru, itu letaknya di sebelah selatan itu ya. Jadi sekarang di sini sudah lengkap. Ini adalah benua Amerika. Amerika dibagi menjadi kawasan-kawasan. Tiap-tiap kawasan terdapat negara-negara. Itu adalah untuk negara-negara di benua Amerika. Paham ya anak-anak sekalian ya? Baik, kalau paham, sekarang kita lanjut untuk sub yang terakhir.
Ya, ini yang terakhir kita sampai ke karakteristik benua Amerika. Yang namanya karakteristik itu adalah ciri khas ya, ciri khas benua Amerika. Artinya yang tidak dimiliki oleh benua lain. Ini hanya dimiliki oleh benua Amerika. Karakteristik benua Amerika yang pertama itu adalah satu, merupakan benua terpanjang. Ya, terpanjang. Tadi sudah kalian ketahui bahwa benua Amerika itu memanjang dari utara sampai ke selatan, ya. Sangat panjang sekali, ya. Kemudian yang kedua, tempat lahirnya mata uang tertua di dunia, yaitu mata uang dolar Amerika. Itu merupakan mata uang tertua di dunia. Kemudian yang kedua, terdapat kantor markas PBB. Ya, jadi PBB itu punya kantor markas terdapat di benua Amerika. Yang keempat, memiliki lembah terluas ya, yaitu lembah Amazon. Nah, ini ya lembah Amazon. Kalian pasti pernah mendengar ya. Kemudian yang kelima, di benua Amerika itu juga terdapat pusat atau industri film terbesar ya, yaitu di Hollywood. Kemudian yang keenam, ciri khasnya atau karakteristiknya yaitu merupakan penghasil kopi terbesar di dunia, yaitu di negara Brasil ya. Tadi yang terdapat di kawasan mana Brasil? Amerika mana? Iya, bagus. Amerika Selatan. Terus yang berikutnya, mempunyai air terjun terkenal di dunia, yaitu Niagara. Dan yang terbesar di dunia, yaitu air terjun Guaria. Itulah anak-anak sekalian untuk karakteristik benua Amerika. Jadi dengan demikian, bahasan kita kali ini untuk benua Amerika sudah selesai ya. Nanti kalian silahkan dibaca lagi. Kemudian yang belum jelas, belum paham, nanti dapat ditanyakan pada sesi tanya jawab ya. Kemudian nanti setelah sesi tanya jawab ini selesai, nanti saya share untuk link Google Form untuk mengerjakan tugas soal-soal untuk materi yang sudah kita pelajari dari pertemuan yang pertama sampai pertemuan saat ini. Begitu anak-anak sekalian, untuk penyampaian materi kali ini saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.